Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5756 Teras Giok Lautan Bunga. Jika Putra Suci Lin Bai ingin mengetahui masa lalu mereka, dia bisa bertanya langsung kepada mereka. Jika mereka mau bicara, mereka pasti akan memberitahumu. Nona Qionyi berkata sambil tersenyum. Nona Qionyi, bagaimana jika mereka tidak mau bicara? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya balik. Nona Qionyi tersenyum dan berkata, jika mereka tidak mau bicara, maka wanita sederhana ini tidak punya cara untuk membantu mereka. Namun, baik mereka wanita dari Istana Bulan atau wanita dari alam iblis, pikiran mereka tetap sangat sederhana. Jika Putra Suci Lin Bai dapat memenangkan hati mereka, maka mereka pasti akan mau curhat kepadamu. Mendengar ini, Qiao Mo langsung waspada dan menatap tajam Qionyi. Qionyi merasakan niat membunuh yang terpancar dari Qiao Mo, tetapi tersenyum tipis dan mengabaikannya. Sepanjang sejarah, bukanlah hal yang aneh bagi selir Istana Bulan untuk menikahi Putra Suci dari berbagai sekte. Belum lagi Putra Suci, bahkan Kaisar Chu tertentu menikahi selir dari Istana Bulan. Ini bukan hal baru. Lagi pula, para selir Istana Bulan menjual seni mereka, bukan tubuh mereka. Tentu saja, untuk memenangkan hati seorang selir, seseorang harus memiliki kemampuan. Lin Bai tersenyum getir mendengar ini, bahkan jika aku memenangkan hati mereka, aku mungkin tidak dapat memahami masa lalu mereka. Lupakan saja. Mohon minta Nona Qionyi untuk memberitahu Nona Sensian bahwa Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, telah datang berkunjung. Nona Qionyi berkata sambil tersenyum, saya dapat menyampaikan pesan, tetapi putra suci Lin Bai, jangan terlalu berharap. Nona Sensian kemungkinan besar tidak akan melihat Anda. Lin Bai tersenyum, jika saya tidak datang berkunjung, dia pasti tidak akan melihat saya. Tetapi karena saya sudah datang, ada kemungkinan 50% dia akan melihat saya. Mohon sampaikan pesannya, Nona Qionyi. Qionyi mengangguk sambil tersenyum dan segera melangkah maju. Setelah hanya beberapa langkah, dia menyentuh penghalang transparan. Nona Qionyi berseru dengan lantang, Nona Sensian, Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, datang berkunjung. Apakah Anda bersedia menunjukkan diri? Tanya Nona Qionyi dengan lantang. Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao berdiri tidak jauh dari sana, menjulurkan leher mereka untuk melihat ke arah panggung. Setelah suara Qionyi terdengar, tidak ada respons dari teras giok untuk waktu yang lama. Qionyi berbalik menatap Lin Bai dengan senyum masam, matanya seolah berkata kepadanya. Lihat, sudah kubilang Nona Sensian tidak akan mudah menerima tamu. Tepat ketika Lin Bai berpikir dia akan pergi dengan kecewa. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar dari teras giok. Silakan, putra suci Lin Bai, masuklah ke teras giok untuk mengobrol. Suara itu mengejutkan Qionyi. Nona Sensian benar-benar setuju untuk bertemu Lin Bai. Segera setelah itu, sebagian dari susunan sihir di bawah teras giok terbuka. Qionyi tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, aku benar-benar tidak menyangka Nona Sensian akan setuju untuk bertemu denganmu. Aku ingat terakhir kali Nona Sensian menerima tamu adalah 1000 tahun yang lalu, ketika Yang Mulia Pangeran Chen datang berkunjung saat meninggalkan ibu kota. Sejak Yang Mulia Pangeran Chen meninggalkan ibu kota, Nona Sensian belum menerima tamu lagi. Kata-kata Qionyi membangkitkan gejolak di hati Lin Bai. Apakah Yang Mulia Pangeran Chen dan Nona Sensian memiliki hubungan tertentu? Terlebih lagi, ketika Yang Mulia Pangeran Chen diasingkan dari ibu kota 1000 tahun yang lalu, apakah beliau secara khusus datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Nona Chen Xian sebelum pergi? Apa maksud Nona Qionyi dengan mengatakan ini kepada Lin Bai? Apakah dia mengingatkan Lin Bai bahwa ini adalah wanita Yang Mulia Pangeran Chen? Silakan, putra suci Lin Bai. Nona Qionyi memberi isyarat agar dia masuk. Terima kasih telah memimpin jalan, Nona. Setelah mengatakan ini, Lin Bai berjalan masuk ke dalam susunan sihir. Qiao Mo dan Qin Yao mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, wanita di dalam teras giok berbicara lagi, silakan izinkan putra suci Lin Bai masuk sendirian, nyonya ini tidak menyukai orang luar. Qiao Mo dan Qin Yao terkejut mendengar kata-katanya. Qiao Mo, khususnya, sangat marah, matanya menyala-nyala karena amarah. Apa maksudnya ini? Hanya Lin Bai yang ada di sana. Seorang pria dan wanita sendirian di teras Yao, kesopanan macam apa ini? Lin Bai juga terkejut sejenak, lalu menoleh ke Qiao Mo dan Qin Yao dan berkata, kalian berdua kakak senior bisa menungguku di luar. Qiao Mo berkata dengan khawatir kepada Lin Bai, kakak senior putra suci, kami. Lin Bai tersenyum dan berkata kepada Qiao Mo, kakak senior Qiao Mo, aku bukan tipe orang yang suka berlama-lama di tempat-tempat hiburan. Setelah masuk, aku hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, lalu aku akan keluar untuk menemuimu. Meskipun Qiao Mo dan Qin Yao enggan, mereka setuju. Kalau begitu,
silakan ikut aku ke aula resepsi Istana Bulan untuk menunggu. Putra suci Lin Bai sudah keluar, kalian juga bisa pergi ke aula resepsi untuk menemui mereka. Qiong Yi memimpin Qiao Mo dan Qin Yao menuju aula resepsi. Lin Bai kemudian berbalik dan berjalan ke teras Yao. Di pegunungan, Lin Bai berjalan menyusuri jalan setapak di pegunungan, menuju lebih dalam ke pegunungan. Jalan setapak di pegunungan ini jelas sengaja dibuat, dengan bunga-bunga liar bermekaran di kedua sisinya, mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Berjalan di pegunungan, angin sepoi-sepoi dan kicauan burung menciptakan pengalaman yang benar-benar menyegarkan. Tak lama kemudian, Lin Bai mencapai lereng gunung dan mendongak, mengamati seluruh pulau Istana Bulan Sabit. Pemandangannya luas dan menakjubkan. Lin Bai mengalihkan pandangannya kembali ke Gunung Yaotai dan melihat seorang wanita sibuk bekerja di antara bunga-bunga di lereng bukit yang jauh. Dia dengan hati-hati menanam setiap bunga di tanah. Tangannya yang halus tertutup lumpur kuning, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Lin Bai menatapnya dengan saksama, wanita itu anggun dan memikat. Meskipun dia menyerupai wanita petani yang bekerja di ladang, tertutup lumpur kuning, itu tidak dapat menyembunyikan sosok dan kecantikannya yang menakjubkan. Kulitnya seputih salju, penampilannya memikat, dan setiap gerakannya tampak selaras dengan tatanan alam, menciptakan rasa harmoni antara manusia dan alam. Teras giok, lautan bunga, seorang wanita cantik, kupu-kupu, angin sepoi-sepoi, pemandangan ini membuat Lin Bai sejenak melupakan masalah dunia fana. Dia menatapnya, benar-benar terpesona. Apakah kau sudah cukup melihat, putra suci Lin Bai? Tepat ketika Lin Bai tenggelam dalam pikirannya, suara wanita yang dingin bergema di telinganya. Lin Bai tersadar dari lamunannya, tersenyum, dan berjalan menyusuri jalan setapak di pegunungan menuju wanita itu. Saat dia mendekat, wanita itu masih sibuk menanam bunga liar di lereng bukit. Lin Bai tidak mengganggunya. Melihat sosoknya yang sibuk, membungkuk, dia tersenyum dan berkata, wanita tercantik di ibu kota, selir utama Istana Bulan, menghindari orang luar dan malah bersembunyi di pegunungan menanam bunga. Dengan membelakangi Lin Bai, suaranya tetap dingin dan memukau saat dia berkata, apa hebatnya melihat orang? Bukankah Lin Bai, putra suci, sudah cukup melihat orang dalam kultivasinya? Tidakkah kau merasa jijik? Lin Bai terkekeh pelan dan berkata, memang ada beberapa orang yang cukup menjijikkan, tetapi tidak semua orang di dunia ini menjijikkan. Ia berkata, dibandingkan dengan manusia, aku lebih menyukai bunga-bunga di pegunungan ini. Kau menginjak bungaku. Ia meliriknya dari sudut matanya dan berkata dengan tidak senang. Lin Bai terkejut sejenak, lalu dengan cepat menarik kakinya. Melihat ke bawah, ia melihat bahwa sebuah kuncup bunga memang telah hancur oleh kakinya. Maaf, kata Lin Bai, tampak malu. Ia berjalan mendekat dengan wajah muram dan meluruskan kuncup bunga yang hancur itu. Tetapi akarnya sudah hancur, bahkan jika ia meluruskannya, bunga itu tidak akan bertahan hidup. Lin Bai berkata dengan nada meminta maaf, aku bisa menghidupkannya kembali dengan cairan spiritual. Lin Bai telah memeriksa bunga-bunga ini, semuanya adalah bunga liar, bunga biasa. Hanya setetes cairan spiritual akan mengembalikan mereka ke keadaan semula. Tidak perlu, katanya, ekspresinya sedikit sedih. Mungkin gunung ini memang pantas mendapat musibah ini. Gunung ini begitu besar, bisa saja tumbuh di tempat lain. Tapi entah kenapa gunung ini tumbuh di jalan, menghalangi jalan orang lain. Bagaimana mungkin gunung ini tidak terinjak-injak hingga rata? Bab 5757 Nona Sensian. Mungkin ini memang sudah takdir. Desahnya, wajahnya dipenuhi kesedihan, lalu meletakkan putik bunga. Kemudian, dia bertanya, mengapa putra suci Lin Bai tiba-tiba ingin bertemu denganku? Wanita yang menanam bunga di tengah lautan bunga ini adalah nyonya dari teras giok ini, dan juga wanita tercantik yang terkenal di ibu kota, Nona Sensian. Lin Bai tersenyum lembut dan bertanya balik, Nona Sensian tidak tahu mengapa saya datang menemui Anda, jadi mengapa Anda setuju untuk bertemu dengan saya? Anda tahu bahwa semua orang di ibu kota tahu bahwa Nona Sensian selalu tidak suka menerima orang luar. Bahkan para pangeran keluarga kekaisaran atau putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte akan merasa sulit untuk bertemu dengan Anda. Petik 2. Bahkan Kaisar Chu pun harus bertemu dengan Anda tergantung suasana hati Anda. Lalu mengapa Nona Sensian ingin bertemu denganku? Nona Sensian menjawab dengan lembut, karena Anda adalah orang kepercayaan Pangeran Chen. Meskipun saya tidak suka menerima orang luar atau meninggalkan Yaotai, saya sedikit mendengar tentang apa yang terjadi di ibu kota. Saya tahu Anda adalah orang kepercayaan Pangeran Chen, jadi Anda pasti datang menemui saya atas perintah. Lin Bai bertanya, apakah Nona Sensian dan Pangeran Chen sangat akrab? Nona Sensian membalikkan badannya membelakangi Lin Bai dan melanjutkan merawat bunganya, sambil berkata,
jika putra suci Lin Bai tidak memiliki urusan penting lain dan hanya datang untuk mengobrol, saya memiliki urusan lain yang harus diurus, jadi saya tidak akan menemani Anda. Pintunya ada di sana. Putra suci Lin Bai, silakan masuk. Nona Sensian tidak langsung menjawab pertanyaan Lin Bai, juga tidak membahas hubungannya dengan Pangeran Chen. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya memang bertindak atas perintah Pangeran Chen, tetapi saya tidak datang khusus untuk mengunjungi Anda, Nona. Apakah Anda tahu tentang putra suci yang meninggal di Istana Tenun Awan di dalam Istana Bulan? Nona Sensian sedikit mengerutkan kening dan bertanya, seorang putra suci meninggal di Istana Bulan. Zhao Xiantu, atau Limo, hehe, syukurlah. Nona Sensian awalnya terkejut, lalu tertawa. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf mengecewakan Nona Sensian, tetapi orang yang meninggal bukanlah Zhao Xiantu atau Limo, melainkan Zuo Feiyu, putra suci Sekte Guyi, yang datang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu. Dia meninggal tadi malam di Istana Ziyun. Baru saja, saya pergi ke Istana Ziyun untuk menyelidiki atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen. Nona Lanyu berkata, Nona Sensian tampaknya dipanggil oleh Zhao Xiantu tadi malam dan tinggal sebentar di perjamuan. Jadi, saya ingin bertanya kepada Nona Sensian mengapa dia pergi ke perjamuan. Nona Sensian menggali bunga yang masih berlumpur dari tanah, memegangnya di telapak tangannya, berbalik dan menyerahkannya kepada Lin Bai, sambil berkata, pegang ini untukku. Lin Bai tersenyum kecut dan menerimanya dengan tangan terbuka. Nona Sensian kemudian menggali bunga lain dari tanah dan berbalik berjalan menuju jalan setapak di gunung. Ia berjalan sambil berkata, Tuan Lin Bai mencurigai saya terlibat dalam kematian Zuo Feiyu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Lan Yue berkata, ketika Nona Sensian menghadiri perjamuan, Zuo Feiyu dan Zhao Xiantu sudah mabuk. Saat itu, Nona Lan Yue memerintahkan seseorang untuk membawa Zuo Feiyu beristirahat. Jadi, Nona Sensian juga punya kesempatan untuk bertindak, kan? Nona Sensian tertawa, lalu mengapa saya membunuh Zuo Feiyu? Lin Bai tertawa, saya bertanya kepada Anda sekarang, bukan? Jika Nona Sensian benar-benar membunuhnya, saya juga ingin tahu mengapa dia membunuhnya. Hehe, Nona Sensian berjalan di jalan setapak di gunung, tertawa terbahak-bahak, Tuan Lin Bai, Anda cukup cerdas. Anda mencurigai saya sebagai pembunuh, tetapi Anda langsung bertanya kepada saya mengapa saya membunuh Zuo Feiyu. Jika saya benar-benar pembunuhnya, apakah saya akan memberi tahu Anda? Lin Bai berjalan di belakang Nona Sensian, memperhatikan rambut hitam panjangnya yang terurai hingga pinggulnya, sosoknya anggun dan enak dipandang. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, aku terpojok. Kaisar Chu memerintahkan agar kasus ini harus diselesaikan dalam waktu setengah bulan, tetapi saat ini tidak ada bukti, jadi aku hanya bisa mengambil langkah-langkah putus asa. Gambar, Nona Sensian mengangguk sedikit, karena putra suci Lin Bai telah bertanya, maka saya akan memberi tahu Anda. Saya tidak membunuh Zuo Feiyu. Sebenarnya, saya bahkan tidak tahu siapa Zuo Feiyu. Dan saya tidak punya alasan untuk membunuhnya. Lin Bai buru-buru mendesak, lalu mengapa Nona Sensian pergi ke perjamuan tadi malam? Nona Sensian terkejut. Dia berjalan lama tanpa menjawab Lin Bai. Lin Bai tidak terus mendesak, tetapi menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, Nona Sensian menjawab, seperti putra suci Lin Bai, saya tidak punya pilihan. Lin Bai bertanya, mengapa? Nona Sensian berkata, apakah putra suci Lin Bai benar-benar harus menyelidiki sampai tuntas? Sebenarnya, Lin Bai tidak perlu terburu-buru. Kaisar Chu telah memerintahkan agar kasus ini diselesaikan dalam waktu setengah bulan. Bahkan jika pelaku sebenarnya tidak ditemukan dalam waktu setengah bulan, divisi Zhaoxing akan menemukan cara untuk menutup kasus ini. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya divisi Zhaoxing melakukan hal ini. Lin Bai mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah divisi Zhaoxing memiliki metode lain? Nona Sensian tersenyum dan berkata, divisi Zhaoxing memiliki informasi tentang semua sekte dan praktisi iblis di seluruh kerajaan Chu. Jika pelaku sebenarnya tidak ditemukan dalam waktu setengah bulan, divisi Zhaoxing hanya perlu memilih satu sekte atau praktisi iblis secara acak dari arsip mereka sebagai yang sial. Kemudian mereka akan membuat pertunjukan besar pertarungan sampai mati dengan sekte dan praktisi iblis, memusnahkan puluhan ribu anggota sekte. Itu sudah cukup untuk memuaskan Kaisar Chu dan cukup untuk menenangkan ibu kota. Oleh karena itu, putra suci Lin Bai tidak perlu terlalu khawatir. Lin Bai mengangguk sedikit, sepertinya Nona Sensian cukup familiar dengan metode divisi Zhaoxing. Lin Bai tersenyum dan berkata, setiap tahun pada hari ulang tahun Kaisar Chu, sekte dan keluarga terkemuka dari seluruh alam iblis datang ke ibu kota untuk menyampaikan ucapan selamat,
Tetapi sepanjang sejarah, tidak ada sekte jahat atau jalan iblis yang pernah begitu merajalela, berani menyerang putra-putra suci terkemuka dari sekte-sekte besar. Kali ini, mereka berani membunuh seorang putra suci, jadi mereka pasti sudah mempersiapkan diri. Meskipun divisi Zhaoxing dapat dengan mudah menemukan sekte jahat atau aliran iblis untuk disalahkan. Saya khawatir, mereka mungkin memiliki trik lain. Petik 2. Meskipun Nona Shen Xian memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Pangeran Chen, dia seharusnya tahu bahwa Yang Mulia Pangeran Chen saat ini bertanggung jawab atas keamanan di dalam dan di luar ibu kota. Jika masalah ini tidak diselesaikan, itu akan sangat merugikan Yang Mulia. Pangeran Chen, jika Nona Shen Xian tahu sesuatu, tolong beritahu saya. Nona Shen Xian mengikuti jalan pegunungan menuju Istana Surgawi di teras giok dan menanam bunga di tangannya di sepetak lumpur di luar Istana Surgawi. Sepetak lumpur ini jelas baru saja dibersihkan oleh Nona Shen Xian, dan tidak banyak bunga di dalamnya. Setelah menanam bunganya sendiri, dia berbalik dan mengambil bunga dari tangan Lin Bai untuk ditanam. Setelah bunga-bunga ditanam, Nona Shen Xian berdiri tegak, wajahnya agak pucat. Dia ragu-ragu beberapa kali, ingin berbicara tetapi akhirnya tetap diam tentang mengapa dia pergi ke perjamuan itu. Putra suci Lin Bai, saya tidak tahu apapun tentang kematian Zuo Feiyu. Adapun alasan saya pergi ke jamuan makan Zhao Xiantu tadi malam, itu tidak ada hubungannya dengan kematian Zuo Feiyu. Jika putra suci Lin Bai benar-benar ingin menemukan pelaku sebenarnya, dia seharusnya tidak membuang waktunya di sini. Lin Bai dengan cermat mengamati ekspresi Nona Shen Xian, dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak berbohong. Setelah beberapa kali mencoba, Lin Bai tidak dapat memperoleh informasi yang berguna dari Nona Shen Xian. Dia ingin bertanya tentang masa lalunya, tetapi dia menduga dia tidak akan mudah menceritakannya. Kalau begitu, saya permisi. Selamat tinggal. Lin Bai membungkuk dan berbalik untuk pergi. Bab 5758 sebuah peringatan dari seorang seniman bela diri di alam buah Luo Dao Agung. Lin Bai pamit, dan Nona Shen Xian tidak berusaha menghentikannya. Setelah Lin Bai meninggalkan Yao Tai, ia menghela napas pelan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan melanjutkan menanam bunga liar di pegunungan. Setelah meninggalkan Yao Tai, Lin Bai menemukan Qiao Mo dan Qin Yao di aula resepsi Istana Bulan, dan bersama-sama mereka menaiki perahu dan meninggalkan Istana Bulan. Apakah kau melihat Nona Shen Xian? Qiao Mo bertanya kepada Lin Bai saat mereka berjalan. Ya, Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana dia? Apakah dia secantik yang diceritakan legenda? Qiao Mo mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Dia kecantikan yang tak tertandingi, jawab Lin Bai sambil tertawa kecil. Qiao Mo tampak tidak senang dan bertanya lagi, lalu bagaimana perbandingan kakakku Qin Yao dan aku dengannya? Hati Lin Bai menegang, dan ia langsung tersentak. Ini jebakan maut, jawaban apapun akan salah. Qin Yao berdiri di samping, menutup mulutnya dan terkekeh. Lin Bai tersenyum dan berkata, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Qiao Mo jelas tidak puas dengan jawaban ambigu Lin Bai. Untungnya, saat ini, Qin Yao dengan cepat mengganti topik pembicaraan, berkata, kakak senior putra suci, apakah Anda mendapatkan informasi yang berguna? Lin Bai menggelengkan kepalanya, berkata, tidak ada. Qin Yao berkata, kalau begitu jejaknya sudah dingin. Lin Bai menghela napas pelan dan mengangguk. Qiao Mo mencibir, meskipun kita tidak mendapatkan informasi yang berguna, setidaknya kita telah memberi beberapa orang petunjuk. Lin Bai tersenyum getir pada dirinya sendiri, merasakan ketidakpuasan yang kuat di mata Qiao Mo. Wajahnya tegas dan pucat. Saat itu, Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao baru saja meninggalkan Istana Bulan dengan perahu dan tiba di penyeberangan feri Mingyue Fang. Lin Bai melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di penyeberangan feri, menatap dingin feri yang dina. Ikinya, Lin Bai menatap lelaki tua berjubah hitam itu, sedikit mengerutkan kening, seolah-olah dia merasa orang ini sedang mengawasi mereka bertiga. Terlebih lagi, matanya sangat tidak senang. Tepat saat feri hendak berlabuh, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menajamkan pandangannya, menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah, dan kekuatan yang sangat dahsyat menyebar, menyapu seluruh permukaan danau. Dengan raungan yang memekakkan telinga, permukaan danau hancur, mengirimkan gelombang-gelombang tinggi yang menghantam. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema. Gelombang-gelombang yang melambung tinggi berubah menjadi naga air yang ganas, menerjang ke arah Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao. Lin Bai telah melihat tetua berjubah hitam itu dan menduga bahwa dia tampaknya memiliki niat jahat. Karena itu, dia sudah waspada bahkan sebelum tetua itu bergerak. Melihat naga air mendekat, Lin Bai ketakutan, hati-hati. Lin Bai menggunakan telapak tangan kiri dan kanannya untuk mendorong Qin Yao dan Qiao Mo menjauh.
Tindakan Lin Bai yang tiba-tiba mengejutkan kedua wanita itu. Ketika mereka bereaksi, mereka melihat Lin Bai menghadapi naga air sendirian. Raungan, naga air meraung memekakan telinga, menyerbu ke arah Lin Bai dengan kekuatan yang luar biasa. Kakak senior putra suci, hati-hati. Lin Bai, hati-hati. Qiao Mo dan Qin Yao berteriak dengan tergesa-gesa. Buah Dao Luo Agung. Saat naga air itu mendekatinya, Lin Bai segera merasakan fluktuasi kekuatan di dalamnya. Ini jelas merupakan kekuatan seorang seniman bela diri di alam buah Dao Luo Agung. Lin Bai menghunus pedangnya, niat pedang teratai birunya menyebar, dan menebas ke depan. Cahaya pedangnya bertabrakan dengan naga air. Namun dalam sekejap, naga air itu menghancurkan cahaya pedang Lin Bai, membuatnya terlempar dengan keras. Puff! Lin Bai mendarat di tanah dalam keadaan menyedihkan, memuntahkan darah, wajahnya pucat pasi. Satu serangan telah melukai Lin Bai dengan parah. Beberapa tulang rusuknya patah. Lin Bai telah mengkultivasi tubuh Dao 5 elemen, kekuatan fisiknya sebanding dengan kultivator alam buah Dao Tai. Di antara seniman bela diri di alam yang sama, hampir tidak ada yang bisa menghancurkan tubuh Dao-nya dengan satu serangan telapak tangan. Seperti yang diharapkan dari seseorang di alam buah Dao Luo Agung. Hanya dengan satu pukulan telapak tangan, dia melukai Lin Bai dengan parah. Lin Bai, kakak senior putra suci. Qiao Mo dan Qin Yao berseru, bergegas ke sisi Lin Bai dan dengan waspada mengamati tetua berjubah hitam itu. Darah dan ki Lin Bai mengalir terbalik, menyebabkannya sangat tidak nyaman. Setelah serangannya, tetua berjubah hitam itu tidak menyerang lagi, tetapi menatap Lin Bai dengan dingin, berkata, Putra suci Lin Bai, aku tidak peduli apa yang kau rencanakan, tetapi aku menyarankanmu untuk menjauh dari Nona Chen Xian dan jangan mengganggu kedamaiannya. Jika tidak, aku tidak peduli apakah kau putra suci Sekte Tian Sui atau bukan, aku akan mengirimmu ke mata air kuning. Tetua berjubah hitam itu berkata dingin kepada Lin Bai sebelum berbalik dan pergi. Siapa kau? Lin Bai meraung dengan suara rendah. Kau tidak layak untuk dikenal. Setelah berbalik, tetua berjubah hitam itu menghilang tanpa jejak. Para pendekar divisi Zhaoxing, mendengar keributan di dalam paviliun Mingyue, segera bergegas, tetapi mereka tidak dapat menghentikan tetua alam buah Dao Luo Agung. Lin Bai memperhatikan orang itu pergi, berusaha keras menenangkan gejolak di hatinya. Akhirnya, Lin Bai memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Ketika Lin Bai bangun lagi, dia sudah terbaring di sebuah kamar di istana Sekte Tiansui. Di samping tempat tidur, Qiao Mo dan Qin Yao merawat Lin Bai dengan saksama. Begitu Lin Bai bangun, dia merasakan gelombang rasa sakit yang tajam di seluruh tubuhnya. Tulangnya terasa seperti akan hancur, dan organ dalamnya terasa seperti akan patah. Rasa sakit yang hebat datang dari hampir setiap bagian tubuhnya. Kakak senior putra suci, kau sudah bangun. Qiao Mo dan Qin Yao sangat gembira dan segera berkata. Sudah berapa lama aku pingsan? Tanya Lin Bai. Qiao Mo menjawab, 3 hari. Lin Bai tersenyum getir dan berkata, pingsan selama 3 hari setelah menerima pukulan telapak tangan dari seorang pendekar di alam buah Dao Luo Agung, kau benar-benar pantas disebut pendekar di alam buah Dao Luo Agung. Pada saat ini, tetua kedua dan beberapa tetua lainnya datang ke kamar Lin Bai satu persatu. Melihat Lin Bai telah sadar, mereka semua menghela napas lega. Tetua kedua berkata dengan marah, Sekte Tiansuiku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Aku akan pergi ke istana untuk menemui Kaisar Chu sekarang juga. Bahkan jika pihak lain adalah seorang pendekar di alam buah Dao Luo Agung, Sekte Tiansuiku harus membuatnya membayar harganya. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia buru-buru menghentikan tetua kedua, berkata, Tetua kedua, tidak perlu marah. Aku belum mati. Lagi pula, pendekar di alam buah Dao Luo Agung itu tidak bermaksud membunuhku, dia hanya ingin memperingatkanku. Tetua kedua berkata, tapi putra suci, masalah ini sudah terjadi. Jika Sekte Tiansuiku tidak bereaksi, orang luar mungkin akan berpikir Sekte Tiansuiku mudah ditindas. Putra suci tidak mati hari ini, tetapi mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menangkis panah tersembunyi. Bagaimana jika terjadi lagi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau pergi menemui Kaisar Chu, itu pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Pangeran Chen. Ibu kota sudah cukup kacau, jangan menambah masalah. Lagi pula, kesalahannya ada padaku. Aku tidak mengerti situasi di ibu kota dan pergi menemui Nona Chen Xian seenaknya, sehingga memicu tabu. Aku terlalu gegabah dalam masalah ini. Seharusnya aku membicarakannya dengan Yang Mulia Pangeran Chen terlebih dahulu. Mata Lin Bai berkilat tajam. Dia semakin penasaran dengan Nona Shen Xian. Masa lalu seperti apa yang dimiliki Nona Shen Xian? Dia bukan hanya seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai,
tetapi dia juga memiliki seorang seniman bela diri di alam buah Dao Daluo sebagai pengawalnya. Kekuatan sebesar itu pasti berarti bahwa sekte atau keluarga tempat Nona Shen Xian berasal adalah salah satu yang teratas di kerajaan Chu. Dia bertanya-tanya kesalahan apa yang telah dilakukan Nona Shen Xian sehingga menyebabkan sekte teratas tersebut dihancurkan oleh kerajaan Chu, dan bahkan Nona Shen Xian sendiri harus dihukum dan dipaksa bersembunyi. Bab 5759 Masa Lalu Nona Shen Xian. Putri Pangeran Hong. Meskipun Lin Bai berulang kali meminta, tetua kedua tidak memasuki istana untuk menemui Kaisar Chu. Jika tetua kedua masuk dan membuat keributan, itu pasti akan memperburuk situasi yang sudah genting di ibu kota. Karena putra suci Lin Bai melarangku memasuki istana, maka biarlah. Namun, aku telah memberitahu sekte tentang cedera putra suci di ibu kota menggunakan metode rahasia. Leluhur Pan Qing telah meninggalkan sekte dan akan segera tiba di ibu kota. Mendengar ini, Lin Bai sedikit terkejut. Leluhur Pan Qing akan datang ke ibu kota. Sekte Tianshui baru saja mengalami pertempuran berdarah dengan gerbang langit dan bumi, kehilangan lebih dari setengah muridnya. Sekte saat ini dalam keadaan kacau, perlu membangun kembali. Leluhur Zhang Bailiu, Pan Qing, dan Shen Chunfeng, setelah keluar dari pengasingan, tidak melanjutkan pengasingan mereka tetapi semuanya menangani urusan sekte. Sekarang, mendengar bahwa Lin Bai terluka di ibu kota, leluhur Pan Qing segera berangkat dari sekte Tianshui menuju ibu kota. Dengan kedatangan seorang ahli tingkat tinggi di alam buah Dao Luo Agung di ibu kota, diyakini bahwa tidak ada kekuatan biasa yang berani melukai Lin Bai. Para senior, Yang Mulia Pangeran Chen datang berkunjung. Tepat saat itu, suara seorang pelayan terdengar dari luar gerbang halaman. Silakan undang Yang Mulia Pangeran Chen masuk, kata Lin Bai sambil tersenyum. Tetua kedua, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya juga tetap tenang, mereka semua telah mengantisipasi bahwa Yang Mulia Pangeran Chen akan datang mengunjungi Lin Bai. Lagi pula, 3 hari yang lalu, putra suci sekte Tianshui diserang oleh seorang ahli bela diri di alam buah Dao Luo Agung di Mingyue Fang, sebuah masalah besar, yang telah menyebar ke seluruh ibu kota. Yang Mulia Pangeran Chen telah berkunjung 2 kali, kemarin dan lusa, tetapi Lin Bai tidak sadarkan diri, jadi dia tidak mengganggunya, meninggalkan banyak pil penyembuhan. Saudara Lin, Yang Mulia Pangeran Chen, ditemani oleh He Qiyun dan Li Guxian, bergegas masuk ke ruangan. Melihat Lin Bai telah bangun, dia segera menghela napas lega. Yang Mulia, Lin Bai memanggil sambil tersenyum. Ia bergegas ke sisi tempat tidur Lin Bai, wajahnya muram, dan berkata, dengan luka seserius ini, bagaimana Anda masih bisa tertawa? Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang melukai Anda? Para prajurit divisi Zhaoxing pergi untuk menyelidiki dan mengatakan bahwa seorang ahli bela diri di alam buah Dao Luo Agung menyerang Anda. Apa sebenarnya yang terjadi? Pangeran Chen buru-buru mendesak. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, mungkin aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kusinggung. Pangeran Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah pangeran ketiga yang mengirim seseorang? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata kepada tetua kedua dan Qin Yao, tetua, kakak senior Qiao Mo, kakak senior Qin Yao, silakan keluar sebentar. Saya ada urusan penting yang harus dibicarakan dengan Pangeran Chen. Mendengar ini, tetua kedua dan Qiao Mo meninggalkan ruangan. He Qiyun, Li Guxian, kalian juga harus keluar dulu. Instruksi Pangeran Chen. He Qiyun dan Li Guxian juga berbalik dan pergi. Hanya Lin Bai dan Pangeran Chen yang tersisa di ruangan besar itu. Pangeran Chen buru-buru bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Lin Bai menatap Pangeran Chen dan bertanya, Yang Mulia, apa latar belakang Nona Chen Xian? Mendengar ini, Pangeran Chen sepertinya sudah menebak apa yang telah terjadi. Anda pergi menemui Nona Chen Xian? Tanya Pangeran Chen dengan curiga. Lin Bai tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengangguk, di dalam Istana Awan Tenun, Nona Lan Yue mengatakan bahwa Nona Chen Xian berada di Istana Awan Tenun ketika Zhuo Feiyu meninggal, jadi saya pergi mengunjungi Nona Chen Xian. Tetapi begitu saya selesai berkunjung dan meninggalkan Istana Bulan, saya diserang oleh seorang pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung. Prajurit bela diri di alam buah Dao Luo Agung itu tidak bermaksud membunuh saya, tetapi hanya mengatakan kepada saya, jangan memprovokasi Nona Chen Xian. Jadi saya sangat penasaran dengan latar belakang Nona Chen Xian ini. Tidak hanya kemampuan pedangnya sangat kuat, tetapi dia juga seorang pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, dan dia memiliki seorang pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung yang diam-diam melindunginya. Gambar, orang seperti itu pasti memiliki latar belakang yang mengesankan. Lin Bai tidak tahu asal-usul Nona Shen Xian, tetapi Pangeran Chen dikatakan memiliki hubungan dekat dengannya, jadi dia pasti tahu beberapa rahasia. Pangeran Chen tersenyum kecut,
Akhirnya aku mengerti mengapa kau diserang oleh seorang pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung. Orang yang menyerangmu pasti salah satu pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung di sekitar Nona Sensian. Lin Bai mengangkat alisnya. Salah satu pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung. Mungkinkah Nona Sensian memiliki lebih dari satu pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung di sisinya? Pangeran Chen berkata, Saudara Lin, Nona Sensian seharusnya tidak ada hubungannya dengan kematian Zuo Feiyu. Kau bisa tenang. Mengenai latar belakang Nona Sensian, aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Kau hanya perlu tahu, dia pernah menjadi anggota keluarga kerajaan. Menurut senioritas keluarga kerajaan, dia seharusnya dipanggil kakak perempuan. Kata-kata dari Pangeran Chen membuat Lin Bai tercengang. Nona Sensian sebenarnya anggota keluarga kerajaan. Dan kakak perempuan Pangeran Chen. Lalu mengapa dia sampai menjadi pelacur? Kakak, Lin Bai mengangkat alisnya dan bertanya, bukankah dia putri Kaisar Chu? Mungkinkah dia putri seorang pangeran? Lin Bai memperhatikan cara aneh Pangeran Chen memanggil Nona Sensian. Pangeran Chen tidak langsung memanggil Nona Sensian sebagai kakak perempuannya, tetapi menggunakan kakak. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Nona Sensian bukanlah putri kandung Kaisar Chu, tetapi kemungkinan besar putri seorang pangeran. Kakak Lin memang jeli, kau bahkan telah menemukan beberapa petunjuk. Pangeran Chen tersenyum getir, mondar-mandir di ruangan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ayah Nona Sensian adalah adik laki-laki ayahku, Pangeran Hong. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap, tebakannya benar. Dia tidak menyangka latar belakang Nona Sensian begitu luar biasa, ayahnya sebenarnya seorang pangeran. Yang mulia Pangeran Chen melanjutkan, Pangeran Hong bergabung dengan militer dan memiliki kekuatan serta prestise yang sangat besar di dalam pasukan Chu. Dulu, ketika ayahku memperebutkan tahta, Pangeran Hong memberikan bantuan yang sangat berharga. Namun, setelah ayahku naik tahta, Badan Sensor Kekaisaran diam-diam menemukan bahwa Pangeran Hong bersekongkol dengan Istana Iblis 9 Neter, berencana untuk merebut kerajaan Chu. Setelah mengetahui hal ini, ayahku memanggil Pangeran Hong ke ibu kota dan mengerahkan banyak tokoh berpengaruh di kota Kekaisaran. Ketika ditanyai oleh ayahku, Pangeran Hong dengan keras menyangkal semuanya. Tetapi kemudian, dihadapkan dengan bukti, Pangeran Hong benar-benar terdiam dan bunuh diri di hadapan ayahku. Peristiwa-peristiwa ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Wajah yang mulia Pangeran Chen dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan saat ia menceritakan kembali peristiwa-peristiwa masa lalu ini. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apakah Pangeran Hong benar-benar bersekongkol dengan Istana Iblis 9 Neter? Pangeran Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tepatnya, bukan Pangeran Hong yang diam-diam bersekongkol dengan Istana Iblis 9 Neter, melainkan istri Pangeran Hong, yang juga ibu dari Nona Sensian. Dia adalah seorang wanita yang dibina dengan cermat oleh Istana Iblis 9 Neter, yang sengaja dikirim kepada Pangeran Hong. Saat itu, Pangeran Hong langsung menyukainya dan segera melangsungkan pernikahan. Dan bukti yang diajukan oleh pengadilan peninjauan yudisial dan ayahku juga merupakan bukti hubungan ibu Nona Sensian dengan Istana Iblis 9 Neter. Namun Pangeran Hong merasa sangat bersalah atas dosa-dosanya dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Setelah kematian Pangeran Hong, ayahku memerintahkan pengadilan peninjauan yudisial untuk mengepung rumah Pangeran Hong, membunuh ibu Nona Sensian dan tidak meninggalkan seorang pun yang hidup di rumah itu. Ayahku menganggap kontribusi besar Pangeran Hong, dan karena orang yang diam-diam bersekongkol dengan Istana Iblis 9 Neter bukanlah Pangeran Hong, dia mengampuni Nona Sensian, membiarkannya pergi ke Istana Bulan untuk menerima hukumannya. Pangeran Chen perlahan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa itu. Bab 5760 Mantan Bawahan Pangeran Hong. Pangeran Chen tersenyum pada Lin Mo, kau juga sudah melihatnya. Meskipun Nona Sensian telah jatuh ke dalam prostitusi, sebagai selir utama Istana Bulan, dia jarang menerima tamu. Selain aku dan Kaisar Chu, dia hampir tidak pernah bertemu siapapun. Keluarga dan sekte besar di dalam dan di luar ibu kota semuanya mengetahui latar belakang Nona Sensian dan tidak berani memaksanya. Lagi pula, Istana Bulan awalnya milik divisi Zhaoxing, yang berada dalam lingkup pengaruh keluarga kerajaan. Petik 2. Petik 2. Masalah ini menyebabkan kegemparan besar saat itu. Jika ayahku tidak menghukum keturunan Pangeran Hong dengan keras, mungkin akan menyebabkan badai yang lebih besar lagi. Ayah harus memberikan penjelasan kepada semua ahli bela diri Chu. Jadi, sayang sekali. Pangeran Chen menghela napas berulang kali. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan bertanya, apakah orang yang menyerangku adalah pengawal dari pihak Nona Sensian? Pangeran Chen berkata, Saudara Lin, Pangeran Hong sangat kuat di militer kerajaan Chu saat itu.
Dia adalah salah satu dari 12 raja militer, dan istananya dipenuhi dengan para ahli dan tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun persekongkolan rahasia Pangeran Hong dan selirnya dengan Istana Iblis Sembilan Neter telah terungkap, dan ayahku telah membersihkan sebagian besar ahli bela diri di kediaman Pangeran Hong, banyak ahli kuat masih berhasil melarikan diri. Orang yang menyerangmu kemungkinan besar adalah salah satu tokoh kuat yang pernah mengabdi kepada Pangeran Hong. Mantan bawahan Pangeran Hong. Petik 2 petik 2. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak keluarga dan sekte di dalam dan di luar ibu kota ingin mengunjungi Nona Sensian, tetapi dia menolak mereka semua. Mereka marah dan mengutuknya di Istana Bulan. Akibatnya, dalam waktu 1 jam, mereka semua hancur berkeping-keping. Bahkan sekte dan keluarga di belakang mereka dibantai dalam semalam. Semua ini dilakukan oleh mantan bawahan Pangeran Hong. Kata Pangeran Chen kepada Lin Bai dengan senyum masam. Lin Bai berseru takjub, aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan setelah bertahun-tahun sejak kematian Pangeran Hong, mantan bawahannya masih begitu setia kepadanya. Pangeran Chen berkata, keluarga kerajaan Chu secara alami memiliki kemampuan sendiri. Banyak dari para pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung berhutang budi besar kepada Pangeran Hong. Tanpa dukungan kuatnya, apalagi menembus ke alam buah Dao Luo Agung, mereka mungkin tidak akan selamat. Oleh karena itu, meskipun Pangeran Hong telah meninggal, mereka masih melayani Nona Chen Xian sebagai guru mereka. Saudara Lin, jangan meremehkan mantan bawahan Pangeran Hong. Sebagian besar pendekar bela diri yang lolos dari pengepungan saat itu berada di alam buah Dao Luo Agung dan buah Dao Tai, dan bahkan beberapa di alam buah Dao Hunyuan juga lolos. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh divisi Zhaoxing, lebih dari 70 pendekar bela diri alam buah Dao Tai dan 20 pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung melarikan diri dari kediaman Pangeran Hong saat itu, dan bahkan ada 5 atau 6 ahli alam buah Dao Hunyuan. Orang-orang ini saat ini semuanya setia kepada Nona Chen Xian. Mendengar ini, Lin Bai tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Pangeran Hong saat itu akan begitu kuat, dengan begitu banyak ahli di dalam istananya. Lebih dari 70 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, lebih dari 20 pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo, dan 5 atau 6 pendekar bela diri tingkat buah Dao Hunyuan telah lolos dari pengepungan. Ini semua adalah mereka yang berhasil melarikan diri, dan masih banyak lagi pendekar bela diri yang belum berhasil melarikan diri. Jika berada di puncaknya, Istana Pangeran Hong pasti akan menjadi kekuatan yang sangat besar di kerajaan Chu. Bahkan mungkin mampu menyaingi 5 keluarga dan 7 sekte. Lin Bai bertanya dengan heran, apakah Kaisar Chu tidak peduli dengan mereka? Bagaimana mungkin dia peduli? Kata Pangeran Chen, jangankan pendekar bela diri tingkat buah Dao Hunyuan dan buah Dao Daluo, bahkan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai pun akan sangat sulit untuk bersembunyi dan tetap tidak diketahui. Lagi pula, ada satu poin penting lainnya. Saudara Lin, jika kita benar-benar mendorong mereka sampai ke ambang batas, apakah menurutmu mereka hanya akan duduk dan menunggu mati? Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata Pangeran Chen masuk akal. 5 atau 6 kultivator buah Dao primordial, lebih dari 20 kultivator buah Dao Luo Agung, dan lebih dari 70 kultivator buah Dao Tai. Jika semua orang ini benar-benar didorong sampai ke ambang batas dan bersatu, mereka pasti akan menimbulkan badai besar di kerajaan Chu. Ini akan sangat merugikan kerajaan Chu. Pangeran Chen berkata, oleh karena itu, karena mereka bersedia tunduk kepada Nona Chen Xian sebagai tuan mereka, dengan Nona Chen Xian yang mengawasi mereka, mereka tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Lin Bai mengangguk sedikit. Pangeran Chen berkata, Saudara Lin, alasan saya menyampaikan ini hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa sebaiknya jangan memprovokasi Nona Sensian, jika tidak, itu akan menimbulkan banyak masalah. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya mengerti. Pangeran Chen berkata, baiklah, Kakak Lin, fokuslah pada penyembuhan lukamu. Jangan khawatirkan hal lain untuk saat ini. Aku akan meminta divisi Zhaoxing untuk menyelidiki kematian Suo Feiyu. Adapun Nona Sensian, aku akan pergi sendiri ke sana untuk memberitahunya bahwa kau tidak bermaksud jahat. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Pangeran Chen meninggalkan banyak pil dan berbicara dengan Lin Bai tentang banyak hal di ibu kota sebelum pergi saat senja. Ming Yue Fang, Istana Bulan. Di atas lautan bunga di Yaotai, di dalam Istana Giok. Wajah Nona Sensian muram saat dia menatap 6 lelaki tua yang berdiri di depannya dengan tangan kosong. Keenam lelaki tua itu terkekang, kepala mereka tertunduk, tidak berani berbicara, seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Lin Bai disergap begitu dia melangkah keluar dari Istana Bulan. Dan dikatakan bahwa itu adalah seorang seniman bela diri di alam buah Dao Luo Agung yang menyergapnya. Katakan padaku,
Apa yang terjadi? Nona Sensian mengerutkan kening, menatap marah keenam lelaki tua di depannya. Salah satu lelaki tua berjubah hitam melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Putri, ini dilakukan oleh pelayan tua ini, dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jika putri ingin menghukum saya, pelayan tua ini dengan senang hati akan menerima hukuman itu." Nona Sensian melirik lelaki tua berjubah hitam itu dan menghela napas tak berdaya. "Paman Harimau, mengapa Anda melakukan ini?" Lin Bai, putra suci, hanya datang berkunjung, dia tidak melakukan apapun kepada saya. Lagi pula, dia orang kepercayaan Pangeran Chen, dan dia tidak bermaksud jahat. Lelaki tua lainnya mengangkat alis dan mencibir, jika dia berani melakukan sesuatu kepada putri, kami akan memastikan Sekte Tiansui lenyap dari dunia ini. Lelaki tua berjubah hitam itu berkata dingin, Lin Bai, putra suci, adalah pembuat onar, kemanapun dia pergi, masalah muncul. Pelayan tua ini khawatir dia akan menyeret putri ke dalam kekacauan di ibu kota ini. Untuk melindungi keselamatan putri, pelayan tua ini harus memperingatkannya. Tolong hukum saya, putri. Lelaki tua berjubah hitam itu berlutut dengan satu lutut, dengan tulus memohon ampunan. Nona Sensian menghela napas tak berdaya, bisakah kekacauan di ibu kota ini dihindari semudah ini? Kelima tetua lainnya berkata serempak, Putri, Tiger hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Mohon hukum dia dengan ringan. Nona Sensian menatap marah tetua berjubah hitam itu dan berkata, Paman Tiger, Anda telah melakukan kesalahan besar dan tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Hukuman Anda adalah, pergi dan bawakan saya 10 pot bunga. Mendengar hukuman ini, semua orang menghela napas lega. Tetua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, pelayan tua ini patuh. Paman Tiger, jangan tidak sabar, saya belum selesai berbicara. Mata Nona Sensian berbinar licik saat dia berkata, jika satu saja dari 10 pot bunga ini sama dengan yang ada di Gunung Yaotai saya, maka itu tidak dihitung. Tetua berjubah hitam itu tertawa, tenang saja, putri, pelayan tua ini akan berkeliling alam iblis untuk membawakanmu 10 bunga unik dan eksotis.